Hai, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga hidup kalian itu selalu dikelilingi oleh keberkahan. Oke, jadi hari ini channelnya Bukalapak gue ambil alih dulu. Gue di sini bakal cerita satu kisah horor, tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa dulu nih di subscribe channel Bukalapak ini. Kalau nggak di subscribe, gue nggak jadi cerita deh ah. Udah belum? Udah subscribe? Oke nih, gue mulai ceritanya. So, buat hari ini ceritanya itu datang dari seseorang bernama Ari, di mana Ari dan adiknya ini pernah mengalami hal menyeramkan setelah adiknya itu datang ke sebuah bangunan terbengkalai dan uji nyali di sana. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue ada info nih, tapi nggak serem ya, ini malah menggembirakan. Soalnya ini info promo yang banyak banget dari Bukalapak. Ini kan lagi pada gajian nih. Nah, beli kebutuhannya itu ya di Bukalapak aja. Soalnya belanja di Bukalapak itu bener-bener murah, bener-bener mudah, bener-bener aman, dan bener-bener terpercaya. Terus kalian mau nyari apa juga ada di Bukalapak. Kos kaki udah pada bolong, beli di Bukalapak. Spakbor motor rusak, beli di Bukalapak. Mau ganti motor second atau baru, ada juga di Bukalapak. Pokoknya semuanya ada deh di Bukalapak. Jadi buat apa ragu, langsung aja belanja di link yang ada di deskripsi di bawah. Buka aja Bukalapak. Beberapa tahun lalu, Ari mendapatkan pengalaman yang cukup mengganggunya. Jadi suatu malam, sekitar jam 2 malam, Ari yang lagi tidur itu dikagetkan dengan suara pintu lemari kamarnya itu yang dibanting. Ari langsung bangun dan ternyata dia itu ngelihat adiknya yang bernama Lana lagi ngacak-ngacak isi lemarinya dia. Baju-baju tuh dilemparin, barang-barang di meja udah pada berantakan. Pokoknya kelakuan itu aneh banget, kayak orang stres mau ngancurin semuanya lah. Ari coba menahan Lana nih sambil teriak-teriak manggil orang tuanya. Orang tuanya itu lalu datang dan ikut kaget nih dengan kelakuan dari anaknya itu. Bapaknya pun langsung datengin Lana, langsung dipegangin tuh. Nah, pas udah dipegangin ini nih, Ari yang ternyata bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata ngerasa sepertinya ada yang ngerasukin Lana. Jadi ternyata Lana itu lagi kerasukan. Di situ Ari itu bingung ya, karena dia itu nggak bisa nyembuhin orang kerasukan kayak gini. Ari itu cuma bisa komunikasi doang. Jadi pada saat itu Ari coba komunikasi dengan sosok yang lagi ngerasukin adiknya itu. Dia coba terus berkomunikasi. Nah tapi setelah dibujuk-bujuk, sosok yang ada di dalam tubuhnya Lana ini gak mau juga keluar. Ari coba ngebujuk lagi, soalnya dia ini gak bisa ngusir ya, jadi terus ngebujuk aja gitu. Saking keselnya sama sosok yang ada di dalam tubuhnya Lana, Ari itu sempat ngebentak sosok tersebut. Nah ketika dibentak ini, sosok itu tuh langsung diem, yang tadinya ngamuk-ngamuk minta dilepasin, terus langsung diem, langsung duduk bersila, dan langsung melototin Ari. Saat itulah Ari ini baru bisa berkomunikasi dengan lebih lancar dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya si adiknya itu. Jadi sosok yang ngerasukin Lana itu adalah sosok kakek-kakek yang berpakaian kuno. Kakek-kakek tersebut marah gara-gara Lana ini udah ngancurin rumahnya. Jadi karena rumahnya itu udah dihancurin sama Lana, sosok ini mau balas dendam dengan menghancurkan rumahnya Lana juga. Di situ Ari terus berkomunikasi dan nego lah sama sosok ini supaya sosok ini mau keluar. Setelah komunikasi cukup lama, akhirnya sampai nih titik temu di mana sosok kakek-kakek ini baru bakal keluar kalau udah dikasih kopi hitam pahit. Dan besoknya, besok siang, Lana itu harus balik lagi ke lokasi tersebut buat minta maaf. Udah agak tenang nih Ari karena udah sampai titik temu. Tapi Ari masih bingung dan gak tahu ya, ini sebenarnya adiknya itu habis dari mana sih? Kok sampai-sampai ini kakek-kakek rumahnya hancur dan dia marah? Terus harus balik lagi ke sana buat minta maaf. Karena nggak tahu, Ari ini coba nanya nih ke kakek-kakek itu, tapi kakek-kakek itu nggak mau jawab. Dia cuma tetap minta kopi pokoknya pada saat itu. Ya udahlah, yang penting sosok ini nih pengen keluar nanti kalau dia dikasih kopi. Akhirnya ibunya Ari itu bikinin kopi, ditaruh di depannya dia tuh. Kan dia lagi duduk sila gitu ya. Itu tiba-tiba, itu kan kopi baru banget mateng. Airnya juga masih panas banget. Langsung ditenggak. Langsung ditenggak abis itu. Apa nggak melepuh ya itu leher? Ari bapaknya sama ibunya aja yang ngelihat itu sampai ngeri. Leher anaknya itu kenapa-napa. Itu kopi satu gelas yang masih panas banget, itu langsung ditenggak habis. Tapi setelah kopinya itu habis, Lana itu tuh langsung kayak orang pingsan.
Orang tuanya itu langsung coba menyadarkan Lana, bahkan sampai agak diciprat-cipratin gitulah mukanya. Setelah beberapa menit, Lana pun kebangun dan di situ dia itu langsung nangis-nangis. Nah, di sini nih, si Ari ini mulai nanya-nanya ke adiknya tersebut. Lana mulai cerita kalau ternyata Lana itu baru aja main sama teman-temannya ke sebuah bangunan terbengkalai. Di bangunan itu, mereka itu so-soan uji nyali. Terus Lana dan teman-temannya di sana juga sempat mindahin beberapa barang yang udah terbengkalai juga di sana. Nah, kemungkinan itu tuh yang bikin rumah kakek-kakek tadi jadi rusak dan dia pun marah. Kata adiknya itu, selama berada di sana dan perjalanan pulang itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi begitu dia itu nyampe ke rumah dan buka pintu, tiba-tiba di depannya dia itu udah ada sosok laki-laki menyeramkan yang berdirinya tuh nungguin dia. Sosok itu lalu berkata, "Sialan, kau sudah menghancurkan rumahku. Sekarang giliran rumahmu." Setelahnya sosok itu tuh seperti terbang menembus badannya dan Lana pun langsung gak ingat apa-apa lagi setelah itu. Karena Lana ini bingung dengan apa yang terjadi, Ari pun menceritakan kalau kelakuan dia yang sok-sokan uji nyali sama teman-temannya itu bikin penunggu di sana itu marah. Terus Lana itu harus ke sana lagi besok siang buat minta maaf. "Tapi Mas, aku takut." "Ya udah, Mas temenin besok." Setelah keadaan agak tenang dan semua udah aman, karena rumahnya ini berantakan banget, mereka tuh bersama-sama mulai beberes. Tapi ketika lagi beres-beres, tiba-tiba Lana kembali menangis. Ibunya coba mendekati Lana, mengira kalau Lana itu masih takut dengan apa yang terjadi sama dirinya. Begitu udah dideketin sama ibunya, Lana langsung menatap nanar ke arah ibunya sambil berkata, "Tolong Bu, tolong saya." Tapi suara yang keluar dari Lana itu bukan suara Lana, melainkan suara perempuan. Ternyata Lana itu kesurupan lagi. Ari langsung mendekati adiknya itu dan Ari itu benar-benar kaget dengan apa yang dia lihat. Ternyata selain ada sosok yang lagi ngerasukin adiknya itu, di pojok-pojok rumahnya itu ada 3 sosok kuntilanak yang berdiri memperhatikan mereka. Lana ternyata lagi dirasukin oleh sesosok kuntilanak. Tolong, tolong, tolong. Lana terus aja meminta-minta tolong dengan suara perempuan. Ari terus berusaha berkomunikasi dengan kuntilanak tersebut. Tapi bisa dibilang nih, kuntilanak ini nih, permintaannya tuh bener-bener banyak dan aneh-aneh banget. Kuntilanak itu tuh pengen minta dianterin ke daerah Ngawi, Jawa Tengah. Terus minta dipanggilin keluarganya. Dan banyak deh pokoknya yang lain-lain. Jadinya permintaannya tuh aneh-aneh banget. Karena permintaannya itu aneh-aneh banget, Ari itu sampai bingung ya berkomunikasi dengan sosok kuntilanak ini. Karena bener-bener random banget. Kadang dia itu nangis minta-minta tolong, kadang berubah jadi ketawa-tawa, lalu bisa marah juga saat itu. Ini benar-benar bikin Ari dan juga orang tuanya kebingungan. Setelah beberapa lama coba komunikasi, terus karena Ari ini ngerasa nggak kuat menghadapi kuntilanak tersebut, Ari meminta orang tuanya buat memanggilkan seorang ustadz yang ada di dekat rumahnya, itu yang bisa ngerukiah. Ya udah, bapaknya itu segera pergi. Jadi di rumah itu tuh tinggal Ari, ibunya menghadapi Lana yang lagi kesurupan dan 3 kuntilanak yang lagi memperhatikan mereka. Makin menyeramkannya lagi adalah Lana itu tuh terus-terusan mau keluar rumah. Jadi Ari sama ibunya harus terus megangin Lana. Karena kalau keluar nanti jauh lebih berbahaya. Terus di saat yang bersamaan, Ari ini kan curi-curi pandang ya, memperhatikan 3 kuntilanak yang ada di pojokan. Nah, yang bikin makin merinding adalah ketiga kuntilanak itu makin lama makin mendekat ke arah Lana dan juga Ari. Jadi ketiga kuntilanak itu seperti menunggu sesi mereka buat masuk ke badannya Lana. Semakin 3 sosok kuntilanak ini dekat dengan si Ari dan Lana, Ari itu makin bisa mendengar kalau 3 kuntilanak ini itu terus-terusan nangis, terus-terusan ketawa, terus-terusan minta tolong juga. Jadi kalau kata si Ari, kuntilanak itu tuh bisa dibilang sosok yang paling manipulatif di antara sosok lainnya. Jadi kalau menghadapi kuntilanak, Ari itu agak malas dan agak-agak yang nggak suka lah. Karena omongan-omongan kuntilanak ini nggak bisa dipercaya. Adalah tuh sekitar 20 menit lah Ari sama ibunya ini nahan Lana.
sampai akhirnya bapaknya itu kembali ke rumah bersama ustadz tersebut. Ustadz tersebut langsung meminta air segelas dan langsung melakukan prosesi ruqyah. Setelah dilakukan prosesi ruqyah beberapa lama, akhirnya sosok kuntilanak yang ada di dalam tubuh Lana berhasil keluar. Dan ketiga kuntilanak lain yang ada di pojokan itu juga berhasil diusir. Di situ ustadznya ini bercerita kalau kuntilanak-kuntilanak tadi itu ngikutin Lana dari bangunan terbengkalai yang udah dia datengin. Mereka itu ikut karena Lana ini udah diincar sama sosok yang jauh lebih kuat di situ. Jadi setelah sosok itu pergi, mereka nih yang pengen masuk gantiin. Besok siangnya, Ari nemenin Lana ke bangunan terbengkalai itu buat minta maaf dan setelahnya pulang. Untungnya setelah hari itu Lana udah nggak kesurupan lagi dan Ari udah nggak pernah ngeliat lagi tuh kuntilanak yang ada 4 itu datang ke rumahnya mereka lagi. Oke cuy, itulah cerita buat hari ini. Gimana? Makanya nih, jangan pada sembarangan deh main-main ke bangunan-bangunan terbengkalai. Apalagi kalau lu itu nggak punya kemampuan buat ngusir lah kayak gitu. Takutnya malah jadi bumerang buat diri sendiri. Sebelum berpisah, gue itu mau ngingetin ke kalian, jangan lupa, ini kan udah gajian nih, belanja kebutuhannya di Bukalapak aja. Kan lumayan banyak tuh promonya. Linknya udah gue taruh di deskripsi ya di bawah. Langsung aja meluncur sekarang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Iya, bilang nih sama Bukalapak, teror mereka di komen. Suruh sering ajak-ajak gue main di channel mereka. Oke, jangan lupa juga di subscribe nih channelnya Bukalapak. Buka aja, Bukalapak. Buka aja Bukalapak.